Halo partners, jumpa lagi bersama kami di program Abicara. Kali ini kita akan mencoba sharing terkait kekayaan intelektual dalam industri video game. Oke, pada dasarnya kekayaan intelektual itu mencakup berbagai hal. Nah, ternyata dalam suatu video game, di dalamnya juga melindungi berbagai kekayaan intelektual. Nah, pada kesempatan kali ini, pelindungan kekayaan intelektual dalam sebuah video game itulah yang akan kita coba sharingkan. Oke, karena kebanyakan orang menganggap video game itu hanya sebuah perangkat lunak atau program komputer, karena itu adalah suatu unsur utamanya gitu. Tapi Pak Riza, World Intellectual Property Organization atau yang dikenal dengan WIPO berpendapat bahwa perangkat lunak atau program komputer tidak menjadi satu-satunya elemen yang membedakan antara satu video game dengan video game lainnya, tetapi juga berbagai unsur ciptaan lainnya. Nah, game terutama yang terkait dengan sebuah konsol atau mesin pemutar dari game tersebut merupakan sebuah ciptaan yang cukup kompleks, bahkan sebanding dengan smartphone. Oke. Kompleksitas dapat ditemukan pada grafis, suara, karakter, perangkat keras atau perangkat lunak, atau program komputer yang masing-masingnya memiliki perlindungan hukum yang berbeda pastinya. Jadi unsur-unsur kekayaan intelektual pada video game itu cukup banyak ya Pak Riza dan Bagus ya. Nah, kalau Pak Riza Bagus, dalam video game ada mereknya nggak sih? Ada, merek ada. Kalau di hak cipta, Hak cipta pasti ada. Pasti ada ya. desain industri, Sudah pasti ada desain industri. patennya, Pastinya. DTLST. Sudah pasti ada karena di dalam hardware-nya ya. Nah, jadi implementasi kekayaan intelektual pada video game itu seperti apa nih Bapak-bapak? Nah, untuk implementasinya, kira-kira untuk yang pertama untuk pelindungan merek itu terdapat pada logo dan atau nama yang digunakan seperti misalkan Free Fire, PUBG, ada Mobile Legend juga dan lain sebagainya. Nah, merek juga bisa meliputi nama-nama karakter dalam video game tersebut. Seperti misalkan ada Sonic the Hedgehog, ada juga Pac-Man atau Mario Bros. Ini game-game terkenal kita waktu masih muda ya. Ya. Sekarang juga muda. Dan bahkan mungkin sampai sekarang masih terkenal juga. Masih, ya? Oh, bukan kita masih muda. Bukan, masih terkenal. Sementara untuk perlindungan hak cipta ada pada kode program atau biasa kita kenalnya source code, tokoh-tokoh, soundtrack, serta sound effect, peta atau map, naskah dan sebagainya. Ini membuat awam tidak bisa sembarangan menjual kaos bergambar tokoh-tokoh dari sebuah game. Nah, sedangkan untuk desain industri dapat meliputi tampilan perangkat game atau konsolnya itu sendiri, action figure karakter dan sebagainya. Contoh konkretnya Pak Riza dan Pak Agus, tiap generasi PlayStation dari PlayStation 1, 2, 3 bahkan sampai 5 dilindungi desain industrinya masing-masing per PlayStation-nya itu sendiri. Luar biasa. Oke. Nah, kemudian untuk patennya nih, Yuk. itu melindungi komponen internal, perangkat keras, gameplay, dan berbagai aspek teknis lainnya. Paten atas gameplay itu terdapat pada pola aturan atau mekanisme yang mengatur bagaimana proses interaksi pemain dengan suatu game. Oke. Terakhir yang dilindungi dalam sebuah video game adalah DTLST atau yang dikenal dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Komponen-komponen yang ditata sedemikian mungkin dalam sebuah konsol inilah yang dilindungi DTLST. Oke, yuk kembali ke lokal. Di Indonesia, aturan terkait permainan video game sebenarnya sudah diatur pada Undang-Undang Hak Cipta, khususnya pada pasal 40 ayat 1 huruf R Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan ayat 1, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk di atas huruf R-nya permainan video. Oke. Nah, namun sayangnya di Indonesia juga ramai sekali penyewaan video games. Ya. Yang ternyata hal ini tuh 100% melanggar Undang-Undang Hak Cipta. 100%. 100%. Karena tempat penyewaan tersebut tidak punya lisensi untuk menyebarluaskan video games
Ditambah yang menyewakan bisa meraup keuntungan dari hasil sewanya tersebut. Jadi nilai komersilnya sudah terpenuhi unsurnya, bagus ya. Betul, Pak. Oke. Oleh karena itu hati-hati bagi pelaku penggandaan atau penyebarluasan video game secara ilegal karena tindakan ini berpotensi melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, bisa dipilih mau 4 tahunnya aja atau 1 miliarnya aja atau bisa jadi dua-duanya 4 tahun dan 1 miliar. Jadi oleh karena banyaknya unsur kekayaan intelektual pada sebuah game inilah yang mengakibatkan kebanyakan game berkualitas dijual dengan harga tinggi loh Pak Agus dan Pak Reza, atau memiliki banyak opsi-opsi tambahan yang mengharuskan kita mengeluarkan uang lebih jika ingin mendapatkan fitur-fitur tertentu. Nah Pak Agus, contoh opsi tambahan itu seperti apa sih Pak Agus? Nah, opsi tambahan itu contohnya ada pada aksi petualangan terlari sepanjang masa, misalkan nih. Ada GTA atau Grand Theft Auto 5 yang rilis pada bulan September 2013. Game ini sukses sekali terjual 150 juta keping dengan harga kisaran Rp400.000 per kepingnya. Nah, keuntungan ini juga ditambah dengan pendapatan yang diraih melalui microtransaction atau pembelian barang-barang virtual dalam game tersebut, seperti item atau senjata, kurang lebih seperti itu. Dari semua penjualan itu, pada tahun 2020, GTA 5 juga menghasilkan keuntungan sebesar $1 miliar Amerika Serikat. Jadi fitur tambahannya itu kayak senjatanya tadi ya Pak Agus ya. Di Betul. luar yang keping yang sudah dibeli, lalu ingin ada fitur tambahan, itu yang dimaksud fitur tambahan. Iya, betul. Senjata itu ya Pak Agus. Betul. Ya? Oh, I see. Itu Oke. microtransaction itu. Jadi ternyata tidak hanya dalam dunia game konsol, mobile game atau games untuk handphone juga jadi ajang cuan nih, Pak Agus Pak Nabil. Sebagai contoh, Pokemon Go tercatat sudah meraih keuntungan sebesar 6,5 miliar US dollar sejak 2016. Dan sementara Arena of Valor menghasilkan income 9,5 miliar US dollar. Pokemon Go yang segitu wownya di Indonesia sudah menghasilkan 6,5 US dollar. Ternyata ada Arena of Lebih Valor besar lagi. lebih besar lagi 9,5 miliar dolar. Pakai kalkulator susah ngitungnya rupiahnya berapa ya Pak Agus ya. Nah, Pak Riza, Pak Agus, sedangkan untuk di Indonesia, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Sandiaga Uno mengatakan bahwa industri game Indonesia menyumbang 24,88 triliun rupiah untuk pendapatan domestik bruto dengan beberapa developer lokal yang terkenal, misalnya On Games dengan Tahu Bulat, Agate Studio dengan Valkyrian Art, Toge Production dengan Necronator, dan yang terakhir Digital Happiness dengan Dreadout yang gamenya bahkan sudah diadaptasi loh ke layar lebar. Nah, partners ada nggak nih yang pernah main game-game tersebut di atas? Iya, pasti kayaknya udah pada main dua ya. kepala jadinya. Dua kepala ya. Master semuanya. Master. Coba tulis aja di komen ya kalau misalkan game apa yang pernah dimainkan. Nah, gitu. Lumayan besar juga ternyata ya Pak ya. Itu triliun nih, 28. Patut bangga kita dengan developer game Indonesia. Betul. Ya, tapi jangan lupa dicatatkan hak ciptanya. Nah, itu dia. Jadi dengan potensi yang besar ini, bagi teman-teman insan kreatif di luar sana yang tertarik, tumbuh, dan berkembang menjadi game developer ataupun karya-karya di bidang lainnya, pastikan semua kekayaan intelektualnya itu sudah tercatat dan terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum. Itu ya kurang lebih Pak Riza Pak Nabil. Setuju Pak Agus? Setuju. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan untuk menonton program Bicara kali ini. Nggak nyangka ya, ternyata dalam sebuah video game terdapat berbagai jenis kekayaan intelektual ya Pak Nabil, bagus ya. Dan ternyata banyak hal yang bisa dibahas, bahkan lebih lagi. Namun mungkin dalam perjumpaan berikutnya Pak Riza kita bisa Betul, iya. Coba.
Oke, untuk itu tunggu program Bicara dengan topik menarik lainnya yang akan kita sajikan untuk rekan semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.